Makanya kita harus paham tentang satu Allah, yaitu Ia Al-Mutakabbir. Jangan lupa. Sombong gak itu Allah? Sombong. Dia katakan seluruh kebajikan darinya, yang buruk tidak naik kepadanya. Di satu sisi dia katakan seluruh darinya, tapi mau kembali tidak boleh. Baik kembali kepadanya, buruk kembali kepadamu sendiri. Sombong nggak? Nemen. Top sombongnya itu, top. Maka dia bilang, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. La yus'alu amma yaf'alu. Jadi Anda pun harus iman terhadap apa yang diperbuat oleh Allah. Tidak boleh seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia mengucapkan satu kata. Dalam satu kata itu ada di situ kalimat kufur dan kalimat iman. Canggih nggak Yahudi itu? Canggih atau tidak? Ketika dia mengucapkan satu kata-kata, di satu sisi dia tampakkan keimanannya, di satu sisi dia tampakkan kekufurannya. Bagaimana Anda bisa memilah? Surat 5 Al-Maidah ayat 64. Kalau saya membahas ayat ini sangat luar biasa. 3,5 jam baru kelar. Satu ayat ini kalau saya bahas 3,5 jam baru kelar. Baca Ustaz. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa tu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha' wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata, apa kata orang Yahudi laknatullah alaih? tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat. Panjang ini ya, panjang ya. Itu ada satu kata, dua makna. Apa itu? Orang Yahudi berkata, wa qalatil yahud yadullaha maghlula. Canggih. Orang-orang filsafat itu seperti itu. Kalau kapasitas Anda, akidah Anda mentah. Ketika akidah Anda mentah, asma atau sifat Anda mentah, disantapnya Anda. Kalau hanya sekedar modal otak. Dia berkata, orang Yahudi berkata apa katanya? Tangan Allah terbelenggu. Dia katakan tangan Allah terbelenggu. Saya kupas ayat ini. Saya kupas. Apakah orang Yahudi mengingkari adanya Allah? Ya. Dia percaya nggak? Apa yang dikatakan? Tangan Allah. Tangan Allah. Ya. Dia sebutkan bukan lagi nama, tetapi yang disebutkan zat. Dia sebutkan kata-kata yad. Allah punya tangan. Bukan lagi Allah nama, tetapi sudah disebutkan sifat zat. Dia katakan yadullah. Tangan siapa? Allah. Tetapi ada orang Islam yang mengingkari sifat zat Allah. Mana lebih parah sama Yahudi? Ada nggak orang Islam yang mengingkari zat Allah, sifat zat Allah? Mana lebih parah dia sama Yahudi? Terserah Anda menilai. Oke. Lalu Yahudi laknatullah alaih berkata, apa katanya lanjut? Tangan Allah terbelenggu. Nah, jadi ada 3.
Jadi dia katakan yang pertama dia menyebutkan yaduman, dia sebutkan tangan. Kemudian ditanya tangan siapa? Kenapa dengan tangan Allah? Maghlula. Kurang ajar nggak? Coba anda lihat ini ya, ulangi satu persatu. Tangan. Karena kalau dibaca begitu tidak jelas. Tangan siapa, Pras? Allah. Nah, mulai bilang tangan Allah. Ya. Kalau dibaca begitu nggak jelas. Kenapa dengan tangan Allah, Pras? Terbelenggu. Kurang ajar nggak? Iya, saya ulangi ya. Ini dengarkan orang Yahudi berkata apa katanya? Baca, Pras. Tangan. Enggak, dari pertama. Orang-orang Yahudi berkata, Baik. Apa kata orang Yahudi? tangan Tangan siapa? Allah Kenapa dengan tangan Allah? terbelenggu. Kurang ajar nggak? Disebut diikuti, dia katakan ada, tapi perbuatannya dia nafikan. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Biadab nggak? Itulah yang dikatakan oleh tidak ada hukum Allah di bumi. Apa bedanya saudara sama Yahudi? Sama. Super Yahudi. Jadi saya katakan kembali, kalau dengan modal ini nggak cukup. Apakah dia mengungkapkan kekafiran? Tidak diungkapkan kekafiran. Tetapi ini tolak apa? Perbuatan Allah itu tidak ada. Seluruh nabi dari start awal takbir nabi dulu. Semuanya nabi, semuanya hancur, beras. Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bekerja, tidak dapat duit katanya. Mentok malu logika Anda, bagaimana mau jawabnya? Canggih nggak Yahudi? Canggih, biadab, penghuni neraka kekal selama-lamanya. Buktinya nanti Allah itu marah dengan Yahudi. Ya di kiamat dia akan dibawa orang-orang Yahudi ke depan neraka. Setiap seorangnya dibawa ke depan neraka, lalu Allah memanggil, "Hei kaum muslimin, sini. Tumpahkan dosamu di atas orang Yahudi. Tumpahkan di atas orang Yahudi, dan ini tumbangmu wahai muslim. Cemplung ke dalam neraka, jangan keluar-keluar." Karena kebencian Allah kepada mereka diberikan segala sesuatunya kepada mereka. Supaya apa? Supaya dia lupa daratan. Supaya bertambah-tambah dosanya. Karena ada dalam Al-Quran itu kata-kata liyazdadu kufran. Baik. Jadi Yahudi itu yang dinafikannya apa? Bukan Allahnya, perbuatannya. Coba ulangi, baca lagi berat. Ente sekarang baca langsung. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Kalau tidak saya bahas, saya jelaskan antara tangan Allah terbelenggu, bisa Anda tangkap nggak? Bisa nggak Anda tangkap? Makanya saya katakan, Quran itu kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, pas, persis lisanul Arab, tidak akan pernah bisa ketangkap. Kenapa? Karena bahasa pengantarnya itu bahasa Arab, dan dia tidak bisa dikecohkan. Bahasa itu tidak bisa dikecohkan sama sekali. Sekalipun masuk filsafat di dalamnya akan ketahuan intervensi. Jadi Yahudi itu satu kata loh. Dia katakan yadullah maghlula. Satu kata tapi mengandung 3 problem. Dia mengakui adanya zat. Sifat zat dia terima, dia akui. Dia katakan yad. Lalu dikatakan Allah, dia terima namanya, asma. Lalu apa yang diingkarinya? Af'al, perbuatan Allah. Maghlula tangannya, terbelenggu. Allah diam nggak? Lanjut Pras. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Cuma nggak turun aja wahyu sekarang. Hei, kurang ajar katanya gitu. Hanya nggak gitu aja turun. Lalu Dan mereka lah yang dilaknat. lo langsung vonis laknat lo. Kenapa dia dilaknat?
disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Mengatakan sesuatu terhadap Allah itu terlaknat loh, hati-hati loh. Orang ribut dengan zina dan khamar, dia ribut dengan orang-orang yang mencaci maki Allah. Ini kalau lurus mah aneh. Anda ketika lurus, setelah Anda ikut kajian ini dan Anda lurus mulai baca buku, orang lain bingung nggak? Ini kok tiba-tiba orang gini? Bingung nggak? Orang sekitar Anda bingung nggak? Lantas gimana? Cuek. Itu rumusnya cuek gitu loh. Itu rumus cuek. Baik. Oke. Nah, saya ingin kembali. Jadi saya katakan, ayo teman-teman akhwat fillah. Itu akan terjadi lintas bangsa. Akan terjadi satu keadaan, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 25 Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah mengatakan di situ, baca kamu. Siapa namanya? Ilham. Baik. Kamu baca terjemah. Biarkan dia baca terjemah keras. Baca Ustaz ayatnya Ustaz. Wa qala Rasul 30 surat Al-Furqan surat 25 ayat 30, kalau enggak 30 25. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi surah ayat berapa? 30. Ayat 30. Silakan baca Ustaz. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Silakan. Berkatalah Rasul, Apa kata Rasul? ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Quran dicuekin orang, diacuin orang, nggak dianggap barang kuno katanya. Terjadi. Kalau itu terjadi, terjadinya pun atas dasar qadarullah. Kenapa? Mungkinkah dunia ini kiamat sekaligus? Atau bertahap? Bertahap. Saya kasihkan Anda teori pendekatan. Ketika Anda bangun rumah Anda, setelah Anda bangun kelar, selesai, bukankah bermula proses penghancuran dengan bertahap? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Nah, yang jadi masalah, untuk hancur rumah itu dia ada ketetapan hancur. Cuma sang insinyur dia tidak bisa menggaransi, karena dia punya ada satu teori, kalau direhab dia tidak akan hancur. Tapi Allah mengkaitkan dunia ini, begitu Allah ciptakan itu dunia krek, berarti dia memulai sudah selesai, berarti mulai sudah proses kehancuran. Kalau manusianya yang ada itu imannya masih tetap stabil bagus, mungkinkah kiamat? Belum. Jadi kehancuran itu akan datang, pasti. Kiamat itu akan ada, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan iman manusia, dan dia tidak akan sekaligus datang das, tapi bertahap, berproses, lama prosesnya. Bagi orang yang tidak sabar, bagi orang yang tidak punya iman, mana mungkin dia berubah? Mana lama loh, bertahun-tahun, berabad-abad nggak selesai katanya, nggak terjadi kiamat, nggak benar katanya kan gitu. Imam yang bisa mengatakan itu terjadi. Artinya kiamat itu Allah kaitkan dengan manusia, dengan keadaan religi manusia. Begitu dia menyalahi sunnah, menyalahi din, dia akan disikat dengan gunjang ganjing. Lalu nanti kiamat itu tidak akan terjadi selagi masih ada orang yang beriman kepada Allah di bumi ini. Tidak akan pernah terjadi kiamat. Allah punya satu teknis yang canggih. Dia bisa memusnahkan orang Islam itu, orang yang beriman, orang Islam itu dia akan memusnahkan orang beriman itu dengan satu gas diturunkan dari langit, warnanya putih itu gas. Apa sih Amerika kafir itu? Kecil ilmunya itu.
Anda bayangkan gas diturunkan dari langit warnanya putih, surat 25 Al-Furqan ayat 25. Itu diturunkan dari langit. Dan gas itu tidak terkena kecuali orang-orang yang beriman. Tok! Selektifnya luar biasa kan? Mampu nggak si kafir itu kumpulkan semua dunia menciptakan seperti itu? Allah mampu. Baca saya. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila. Silakan. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Jadi diturunkan kabut. Jadi sebelum turun malaikat bergelombang-gelombang untuk melipat langit ini gas putih turun. Gas berwarna putih, kata Rasulullah SAW, ia hanya melewati orang-orang yang beriman, dan ketika disedot oleh orang beriman ini gas, dia pun meninggal dalam lembut banget. Canggih ya? Kecil si kafir itu. Entar dimasukkan oleh Allah api neraka itu dari anusnya dimasukin, tas, tanpa memakan anus dan ususnya, sampai ke jantungnya baru ditembak. Jadi di jantung baru ditembak. Dibakar dari jantungnya. Anda bayangkan mana enak, disiram dengan bensin plus dibakar sekaligus atau ditembak dari jantung? Mana lebih nggak enak? Dua-duanya. Itu tembak jantungnya, api itu hanya menghantam jantungnya. Begitu jantung itu kena, tersiksa nggak subuh-subuh? Narullahil muqadah allati tattali'u ala. Canggih ya Allah. Masa sih si kafir itu dikatakan canggih? Allah tidak lebih canggih. Dibuktikan nanti kafir itu dibikinnya seperti itu. Sinar laser itu berbahaya masih. Kecil laser itu. Api dimasukkan kayak gitu. Baik. Lalu Allah katakan, semuanya darinya. Anda mau apa? Lalu masuk surat 9 ayat 51. Silakan. Sudah belum? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Apa kata Allah? Katakanlah. Perintah apa bukan? Ulangi. Katakanlah. Perintah atau bukan? Dia ajarkan kepada orang Islam untuk apa? Pras. Untuk apa? Nah, untuk mengatakan apa isi perkataannya? Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Clear atau tidak? Kembali lagi asal atau tidak? Kembali asal atau tidak? Kembali. Diajarkan. Allah sudah ajarkan, katakanlah seluruh yang menimpa kami itu berupa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Di mana ditulisnya itu? Apa yang telah ditetapkannya di mana? Lauhul Mahfuz. Berada di mana Lauhul Mahfuz itu? Di mananya Arasy? Ya, bukan di sudut. Nah, di sudut kanan. Sebelah kanannya qalam, sudut kanan. Kapan dia menulis di situ? Sebelum dia menciptakan kita? Masya Allah, semoga Allah berkahi antum. Berarti saya punya aset. Saya punya aset, capek-capek saya ngajar Anda, akhirnya saya berhasil juga menanamkan ini, dan saya punya aset dan punya DP situ sangat luar biasa. Setiap langkah Anda saya dapat pahala. Dan itu akan saya bawa di hadapan Allah kelak nanti. Maka saya mengajar Anda dengan serius.
Kalau perlu saya marah banget saya. Kenapa? Untuk mendapatkan ajar pahala itu tidak semudah apa yang dikatakan oleh orang. Alhamdulillah saya berhasil juga menanamkan suatu kebajikan. Maka alhamdulillah bersyukur. Allahumma ya amal khairi. Anda kira mudah itu tanpa ada bantuan Allah? Anda tahu saya sangat keras, suara saya sangat keras, seharusnya Anda lari. Tapi manusia subhanallah semakin bertambah. Manusia semakin bertambah. Kemana saya pergi diubah? Siapa yang punya? Ayuhal ikhwah, iman itu kalau sudah bersemi di hati, orang akan merasa dekat kepada Allahnya, dan dia selalu memuji Allahnya. Kalau Anda tidak melihat ataupun tidak bisa melihat, sangat merugi. Manusia begitu banyak dari malam Selasa, dari Senin malam sampai sekarang banyak manusia berkumpul. Mereka meninggalkan, ada yang meninggalkan anaknya, ada yang meninggalkan saudaranya, ada yang meninggalkan istrinya. Mereka mau berkumpul bukan dikasih duit, hanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang menyanjung Allah, turunnya malaikat menaungi dengan sayapnya. Ini salah satu nikmat. Bagaimana manusia kalau sudah mereka terkena virus iman, sangat luar biasa. Subhanallah. Semoga Allah menghiburkan kita dan rahmatnya kelak di akhir. Kita bertemu dan dikumpulkannya ma'a Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu minum dari haudnya yang mawrud yang tidak akan pernah kita haus selama-lamanya. Inilah yang akan memasukkan kita dalam surganya. Inilah zikir yang agung, menyebut namanya dan mengembali kepadanya. Iya. Inilah tali persaudaraan. Inilah cinta dan benci karenanya. Subhanallah. Betapa agungnya ia. Manusia bisa disatukan dengan dinnya ini. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dulunya kamu berada dalam jurang neraka, lalu diangkatnya kamu. Dia mengangkat kaum muslimin, manusia dengan tauhid. Nah, satu nikmat yang agung, yang mana manusia bisa berkumpul hanya untuk mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah dibacakan kepada mereka. Saya kira ini malam tidak kurang dari 300 orang hadir di majlis ini. Dan semua niatnya hanya untuk mendengarkan takdir yang tergantung. Allahumma ati nufusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana hatta
نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرشد. اللهم لا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا عن بابك إلى أين مصيرنا؟ اللهم لا تطردنا عن رحمتك، فإن طردتنا إلى أين مصيرنا؟ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اهدنا بهداية التوفيق ونور قلوبنا بنور الإيمان واحمينا في حمايتك يا رحمن. اللهم اهدنا واهد آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا بالهداية والتوفيق ونور قلوبنا وقلوبهم بالإيمان. واحمينا في حمايتك يا واحمينا وهم في حمايتك يا رحمن. اللهم ظللنا يوم لا ظلة إلا ظلك تحت ظلة عرشك. اللهم لا تحرمنا مراعاة وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا إلى نظري إلى وجهك الكريم. اللهم احسن أخلاقنا، اللهم احسن أخلاقنا وأخلاق أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، kiranya saya tidak sanggup melanjutkan kajian pada malam ini. Saya hanya berharap pada Allah agar Dia senantiasa melindungi kita semuanya dengan rahmat-Nya. Tolong jangan aminkan dengan keras. Doa ini tertolak, sangat rugi.